Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Selamat bertemu lagi di dalam acara Masa Depan Cerah bersama dengan Tuhan. Suatu sukacita bagi saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di sore hari yang berbahagia ini. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Doa saya Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, dan memberkati setiap kita semua. Sebelum kita memulai acara kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mau mengajak kita sama-sama berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan supaya acara ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, Tuhan yang berdaulat atas jagat raya ini, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami sadar kami ada sampai saat ini semata-mata hanya karena belas kasihan Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan kami ada sampai saat ini, kami percaya Tuhan masih punya rencana atas hidup kami. Buat kami mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus ada di dalam hidup kami semua. Kami minta biar Roh Kudus yang mencelikan mata rohani kami sehingga kami mengerti kebenaran-Mu, dan biar kebenaran itu yang memerdekakan kami. Kami minta pimpinan-Mu untuk perenungan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada sore hari ini adalah pintar tapi bodoh. Nah, ini sebuah tema yang cukup menantang sebenarnya. Pintar tapi bodoh. Ternyata ada orang pintar tapi bodoh. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 23. Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 23. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Ia yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mendapat sebuah artikel yang dikirim ke grup WhatsApp atau WA. Saya punya beberapa WA dan beberapa grup WhatsApp saya itu masuk tentang artikel itu. Artikel itu berisikan tentang pesan terakhir dari Steve Jobs. Tentu kita tahu siapa Steve Jobs. Dia pemilik Apple komputer. Dia juga ownernya, saudara. Steve Jobs, pemilik Apple komputer, saudara ya. Saya tidak tahu pasti apakah tulisan ini benar-benar ditulis atau disampaikan oleh Steve Jobs, atau orang dekatnya Steve Jobs yang menyimpulkan pemikiran dari Steve Jobs. Jadi tulisan itu berbicara tentang pesan terakhir Steve Jobs sebelum beliau meninggal saat berada di rumah sakit, saudara. Tapi apapun itu, apakah ditulis oleh Steve Jobs sendiri atau orang dekatnya yang menulis, bagi saya tulisan itu sangat memberkati saya. Tulisan itu sangat memberkati dan sangat bagus. Dan ketika tulisan itu disebarkan, kekayaan Steve Jobs saat itu menurut Forbes itu sekitar 67 triliun. Saudara jangan coba hitung-hitung kira-kira seberapa banyak. 67 triliun. Kalau itu dibeli cendol, saya yakin Tulungagung banjir dengan cendol, saudara. Saking banyaknya uang 67 triliun itu. Itulah kekayaan Steve Jobs saat itu, saudara. Dan ini pasti akurat masalah kekayaannya itu, saudara. Tulisan itu lebih kurang seperti ini, saudara. Saya akan bacakan bagi kita. Tulisan pesan terakhir Steve Jobs sebelum meninggal. Dikatakan seperti ini. Dalam dunia bisnis, aku adalah simbol kesuksesan. Seakan-akan harta dan diriku tidak terpisahkan. Karena selain kerja, hobiku tidak banyak. Saat ini aku berbaring di rumah sakit, merenungkan jalan hidupku. Kekayaan, nama, dan kedudukan, semua itu tidak ada artinya lagi. Malam yang hening, cahaya dan suara mesin di sekitar ranjangku bagaikan nafasnya maut, kematian yang mendekat pada diriku. Sekarang aku mengerti. Seseorang asal memiliki harta secukupnya untuk digunakan dirinya dan membantu sesama, itu sudah cukup. Itu sudah cukup, katanya. Mengejar kekayaan tanpa batas itu merupakan monster yang mengerikan. Perhatikan ini baik-baik. Mengejar kekayaan tanpa batas itu merupakan monster yang mengerikan. Tuhan memberi kita organ-organ perasa agar kita bisa merasakan cinta kasih yang terpendam dalam hati kita yang paling dalam. Tapi bukan kegembiraan yang datang dari kehidupan yang mewah.
itu hanya ilusi. Kehidupan mewah bagi Steve Jobs itu bukanlah kebahagiaan, bukanlah kegembiraan, tetapi cuman ilusi. Cuman ilusi. Harta kekayaan yang aku peroleh saat aku hidup tidak mungkin bisa aku bawa pergi. Yang bisa aku bawa adalah kasih yang murni yang selama ini terpendam dalam hatiku. Ternyata bagi dia, kasih itulah yang menjadi harta paling berharga. Hanya cinta kasih itulah yang bisa memberiku kekuatan dan terang. Ranjang apa yang termahal di dunia? Ranjang orang sakit. Orang lain bisa bukakan mobil untukmu. Orang lain bisa kerja untukmu. Tetapi tidak ada orang yang bisa menggantikan sakitmu. Tidak ada. Sekaya apapun, nggak ada orang yang bersedia atau walaupun bersedia tidak bisa menggantikan sakit kita. Barang hilang bisa dapat kembali. Tetapi nyawa hilang tidak dapat kembali lagi. Saat kamu masuk ke ruang operasi, kamu baru sadar bahwa kesehatan itu betapa berharganya. Betapa berharganya. Kita berjalan di jalan kehidupan. Dengan berjalannya waktu, suatu saat akan sampai ke tujuan. Ternyata hidup ini sebuah perjalanan dan ada tujuannya. Ada waktunya kita akan sampai, dia bilang. Bagaikan panggung pentas pun, tirai panggung akan tertutup, pentas telah berakhir. Kalau kita umpamakan kehidupan ini seperti panggung pentas, dia bilang, ada saatnya tirai pentas itu akan ditutup. Dan pentas berakhir. Yang patut kita hargai dan sayangi adalah hubungan cinta kasih akan keluarga. Akhirnya dia menyadari bahwa cinta kasih antar keluarga itu lebih berharga daripada segalanya. Makanya jangan korbankan keluarga demi karir, jangan korbankan keluarga demi harta, saudara. Jangan. Satu saat kita akan sadar bahwa harta kita itu tidak penting, tidak sepenting keluarga kita. Saya lanjut. Cinta kasih suami istri dan juga cinta kasih persahabatan antar teman. Itu yang patut dihargai, dia bilang. Tapi kalau kita mau jujur, seringkali kita mengorbankan cinta kasih keluarga, cinta kasih suami istri, cinta kasih persahabatan antar teman, demi apa? Demi karir. Demi apa? Demi uang. Bahkan cinta kasih kita kepada Tuhan, seringkali kita korbankan. Demi karir. Demi uang. Dan Steve Jobs baru menyadarinya di masa-masa dia sudah berbaring di tempat tidur rumah sakit dan akan mengakhiri hidupnya. Hargai setiap detik dalam kehidupan kita, dia bilang. Saudara, kita ini punya jatah waktu hidup. Dan kita nggak bisa lagi kembali ke masa lalu. Setiap detik yang kita sia-siakan, itu tidak bisa kita rebut kembali. Makanya dia bilang, hargai setiap detik dalam kehidupan kita. Dan isilah hidup kita dengan perkara-perkara yang tidak bisa dibeli dengan uang. Isilah hidup kita
dengan perkara-perkara yang tidak bisa dibeli dengan uang. Selama itu masih bisa dibeli dengan uang, itu tidak terlalu berharga, saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca tadi di dalam Injil Lukas, pasal 12, ayat 16 sampai 23, itu gambaran kebanyakan orang yang sama juga dialami oleh Steve Jobs. Itu gambaran kebanyakan orang. Orang rela mengorbankan hal-hal yang terpenting dalam hidupnya demi hal-hal yang kurang penting. Orang rela mengorbankan hal-hal kekekalan demi hal-hal yang fana. Itulah yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam perumpamaan tadi. Itulah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Perumpamaan tadi gambaran orang yang begitu pintar menata kehidupannya di dunia, menata bisnisnya di dunia, tetapi terlalu bodoh dalam hal melihat esensi dari hidup itu sendiri. Saya ulangi. Perumpamaan tadi gambaran orang-orang yang begitu pintar menata kehidupannya di dunia, tapi terlalu bodoh dalam hal melihat esensi dari hidup itu sendiri. Dia tidak tahu apa yang terpenting dalam hidupnya. Ketika kita nggak tahu apa yang terpenting dalam hidup kita, maka kita akan gagal dalam membuat prioritas. Akan gagal. Kalau kita lihat dari ilustrasi atau perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi, Bapak Ibu, saya temukan bahwa orang ini yang dikasih Tuhan Yesus perumpamaan ini adalah orang yang sangat pintar sebenarnya. Sangat pintar, sangat pintar. Tapi dia gagal menemukan hidup itu sendiri. Gagal menemukan esensi hidup itu sendiri. Kenapa saya bilang dia sangat pintar, saudara? Sangat pintar, sangat brilian, sangat brilian. Dan saya mau kasih tahu, kita hidup di lingkungan orang-orang seperti ini. Bahkan mungkin kita pun bagian dari orang seperti ini. Kita pun mungkin bagian dari orang seperti ini. Tapi seringkali tidak menyadari, saudara. Karena apa? Ada banyak distraction yang kita izinkan mengendalikan hidup kita, yang sudah saya bagikan 2 hari yang lalu. Kita izinkan distraction itu merenggut seluruh kehidupan kita. Kalau saudara ingat 2 hari yang lalu saya sampaikan ada 3 distraction dalam hidup kita yang dipasang oleh iblis, sehingga kita tidak bisa menemukan esensi dari hidup itu sendiri. Saudara bisa lihat nanti di YouTube apa yang saya sampaikan tentang distraction. Saudara bisa buka di YouTube dengan channel MDC Tulung Agung. Semua yang saya sampaikan di siaran langsung ini kita masukkan juga di YouTube, saudara. Supaya orang yang belum sempat melihat siaran langsung ini, mereka bisa belajar juga. Nanti saudara lihat, ada 3 distraction yang dipasang iblis, yang ditawarkan iblis, sehingga kita gagal melihat esensi hidup kita. Yang pertama, keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Nah, biasanya kebanyakan orang menghabiskan energinya
menghabiskan waktunya, menghabiskan potensinya untuk dia meraih ketiga hal ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Sehingga dia terpesona dengan semuanya itu. Ketika dia mati, dia kaget, saudara. Sama seperti kisah antara Lazarus yang miskin dan orang kaya yang Tuhan kasih perumpamaan juga. Dia terlalu terbuai dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Hal yang sama Tuhan sampaikan di dalam perumpamaan tadi, saudara. Orang ini sangat pintar, sangat jenius. Seharusnya dia bisa memikirkan apa sebenarnya esensi hidup. Harusnya bisa. Karena Tuhan kasih dia kelebihan otak yang cukup pintar. Kenapa saya bilang dia pintar? Yang pertama, dia mampu menemukan potensi dalam hidupnya. Kalau dia tidak mampu menemukan potensi dalam hidupnya, saudara, dia nggak mungkin kaya. Nggak mungkin. Karena dia tahu potensi hidupnya, dia kembangkan potensi hidupnya, dia disiplin dirinya, makanya dia kaya. Kalau dia nggak pintar, dia sudah ditipu banyak orang. Dan dia tidak akan kaya, saudara. Tapi orang ini pintar. 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 Yang kedua, orang ini pintar karena dia seorang yang punya perencanaan. Orang pintar itu harusnya dia buat perencanaan yang matang dalam hidupnya. Rencana jangka pendek, rencana jangka panjang. Makanya dia mulai memikirkan bagaimana memperbesar lumbungnya, saudara. Tapi dia gagal untuk memikirkan rencana kekekalannya. Nah, lihat. Dia pintar membuat rencana jangka pendek. Dia pintar membuat rencana jangka menengah. Dia pintar membuat rencana jangka panjang. Tapi dia ternyata gak mampu membuat rencana kekekalan. Jadi orang ini bukan orang bodoh. Dia rencana bongkar lumbungnya, dia perlebar. Dan dia mulai menabung, saudara. Dia simpan untuk jangka panjang, dia bilang. Dan apa yang dilakukan ini nggak salah, saudara. Nggak salah. Nggak salah. Kita pun harus belajar bagaimana berpikir rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Supaya apa? Supaya hidup kita efektif. Supaya apa? Supaya hidup kita ini bisa jadi berkat bagi orang lain. Tapi jangan lupa, saudara, kita punya perencanaan kekekalan juga. Oke. Yang ketiga, saya lihat orang ini orang yang pintar. Karena apa? Dia visioner. Visioner. Dia bisa melihat jauh ke depan, saudara. Dia bisa lihat jauh ke depan. Ternyata kepintaran dia itu hanya dia pakai untuk perkara-perkara duniawi, saudara. Tapi dia sangat bodoh. Masalah esensi hidup. Orang ini bodoh dalam menemukan esensi hidup itu sendiri. Makanya di ayat 23 Tuhan Yesus katakan gini, saudara. Ayat 23. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan. Jadi ada prioritas dalam hidup kita. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ada prioritas hidup. Tetapi orang ini hanya mampu memikirkan prioritas jangka panjang. Gagal menentukan prioritas kekekalan. Makanya Tuhan bilang kepada orang ini, engkau bodoh. Orang ini bodoh. Ada beberapa kebodohan yang dilakukan oleh orang ini, saudara.
Dan saya percaya. Saya percaya, saudara. Banyak orang melakukan kebodohan yang sama. Banyak orang melakukan kebodohan yang sama. Bisa jadi kita juga bagian dari orang ini, saudara. Makanya perlu disampaikan pesan ini. Apa kebodohan yang dilakukan orang ini? Orang ini bodoh karena tidak tahu bahwa harta tidaklah bisa memuaskan jiwa. Saudara, dia kumpulkan harta, dia akan perlebar lumbungnya, dia simpan gandumnya dan barang-barangnya di sana. Terus dia berkata, tenanglah jiwaku. Dia pikir dengan harta yang banyak jiwanya bisa tenang. Tetapi fakta membuktikan, saudara, harta tidak bisa membuat jiwa tenang. Makanya jangan heran saudara lihat, ada orang punya spring bed yang begitu mahal, bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta, tapi nggak bisa tidur nyenyak. Ada orang yang punya harta kekayaan begitu banyak, tetapi kalau dia tidak minum obat tidur, dia nggak bisa tidur. Ada orang yang punya harta banyak, tapi makan ini nggak bisa, makan itu nggak bisa, makan ini nggak bisa, stres. Mungkin kita berpikir kalau saya punya harta banyak, jiwa saya akan tenang. Steve Jobs bilang itu monster yang menakutkan. Itu monster, saudara. Mencari harta tanpa batas itu monster. Mencari harta tanpa batas itu hanya akan membelenggu jiwa kita, sehingga kita nggak bisa mengerti apa sebenarnya esensi hidup. Satu saat saya ketemu dengan seorang pengusaha. Saya tidak perlu sebut namanya, saudara. Pengusaha ini ajak saya ngobrol-ngobrol sampai jam 2 pagi. Sangat kaya. Mungkin kalau dihitung-hitung asetnya bisa triliun, saudara. Satu saat dia bilang gini sama saya. Kamu tahu nggak? Kalau bunuh diri itu tidak masuk neraka, saya sudah bunuh diri. Kalau bunuh diri itu tidak masuk neraka, saya sudah bunuh diri. Ternyata hartanya yang banyak itu tidak bisa membuat jiwanya tenang. Berapa banyak dari kita mengorbankan keluarga, mengorbankan pelayanan, mengorbankan iman demi mengejar harta. Kita pikir dengan harta yang banyak jiwa kita tenang. Itu bodoh. Bodoh. Satu saat ada orang yang sangat kaya, saudara, naik mobil mewah. Dia sangat iri dengan tukang becak yang bisa tidur di becak, saudara, dengan nyenyak. Sementara dia di spring bed yang sangat mahal, kamar ber-AC, dia nggak bisa tidur. Orang ini pikir dengan hartanya banyak, jiwanya akan tenang. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Pascal pernah bilang gini, saudara. Pascal, seorang ilmuwan, dia bilang gini. Di dalam jiwa kita itu ada sebuah ruang kosong. Ruang kosong. Selama itu kosong, dia akan terus melakukan pencarian untuk mengisi jiwa itu. Dan biasanya orang akan mengisinya dengan harta, dengan popularitas, dengan seks, dengan macam-macam. Tetapi semakin itu diisi, jiwa itu semakin kering. Jiwa itu semakin diisi, itu semakin kering.
Karena memang Tuhan sengaja buat itu jiwa kosong. Hanya Tuhanlah yang bisa mengisi. Ketika Tuhan isi itu jiwa itu, ruang kosong dalam jiwa itu, saat itulah kita mengalami yang namanya damai sejahtera dan ketenangan. Orang ini berusaha, yang Tuhan sampaikan dalam perumpamaan, membuat jiwanya tenang dengan harta. Satu saat waktu saya masih kuliah di Bandung, sambil menunggu perjalanan pulang, saya beli koran. Saya kaget membaca di dalam koran itu ada artis Hong Kong, saudara. Gadis umur lebih kurang 19 tahun atau 20 tahun, saya lupa, itu sudah cukup lama. Gadis ini lagi di puncak karirnya. Dia punya popularitas sangat bagus, banyak fansnya, uangnya banyak. Tetapi saat itu ditemukan dia meninggal bunuh diri. Bunuh diri. Sekitar tahun 2003, kalau saudara pernah mengikuti kisah ini, sebuah stasiun televisi Metro TV, kalau saya tidak salah, setiap minggu memutar kehidupan dari wawancara kehidupan sehari-hari dari Michael Jackson. Tiap hari Minggu, sore, saya ikutin itu. Ada satu statementnya dia yang sangat saya berkesan dan itu saya tidak pernah lupakan, saudara. Dia bilang gini, saya ini dari kehidupan yang sangat miskin, sampai saya menjadi orang yang sangat sukses, sangat terkenal, punya segalanya, dia bilang. Apa saja yang saya inginkan, saya bisa dapat. Dia bilang. Apa saja yang saya inginkan, saya bisa dapat. Saya tinggal ngomong ke asisten, saya bisa dapatkan. Terus yang mewawancarai menanya gini, "Are you happy? Apakah engkau bahagia dalam hidupmu?" Dia bilang. Michael Jackson bilang gini, "No, I'm lonely," dia bilang. "I'm lonely. Saya sangat kesepian." Saudara bisa bayangkan, orang yang sangat terkenal, orang yang bergelimang harta, punya banyak fans, ternyata kesepian. Kesepian. Inilah kebodohan manusia, saudara. Jadi kalau saudara hari ini berpikir, kok hidup saya belum diberkati seperti orang lain, mungkin itu yang membuat saya tidak bisa bahagia, itu salah, saudara. Tidak ada hubungan harta yang banyak dengan kebahagiaan. Tidak ada hubungan harta yang banyak dengan ketenangan jiwa. Jadi kebodohan orang ini yang pertama adalah dia berusaha memuaskan jiwanya dengan harta. Padahal jiwa manusia hanya bisa dipuaskan oleh pribadi Tuhan sendiri. Itu yang pertama. Kebodohan kedua yang dimiliki oleh orang ini adalah orang ini tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, sama seperti kita. Pura-pura tidak tahu bahwa ada Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, termasuk kematian kita. Orang ini lupa bahwa sewaktu-waktu dia bisa mati. Yang hanya dia pikirkan adalah makan, minum, bersenang-senang, makan, minum, bersenang-senang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang hari-hari ini hidupmu hanya berpikir makan, minum, bersenang-senang, makan, minum, bersenang-senang, saya mau kasih tahu, nanti malam pun saudara bisa mati. Tapi saya sehat. Tidak ada hubungan sehat dengan kematian, saudara. Saya banyak temukan orang sudah sakit lama sekali, saudara, tapi nggak mati-mati. Ada orang yang sehat, bugar, mati, saudara. Itu hak prerogatifnya Tuhan, saudara. Orang ini lupa. Dia pikir dengan hartanya yang banyak itu bisa memperpanjang umurnya.
Ambillah waktu untuk merenung. Kalau saya mati hari ini, kira-kira saya kemana? Dia pikir hartanya bisa membuat dia panjang umur, padahal hartanya tidak bisa menahan jiwanya kalau sudah diambil Tuhan. Saya banyak temukan orang-orang kaya yang begitu sombong, saudara. Serius. Yang begitu sombong. Dan setiap saya lihat kematiannya, hati saya bilang, Tuhan, ini orang kemana sekarang? Hati saya hancur. Ketika dia masih hidup, diajak bertobat, diajak cinta Tuhan, diajak mengasihi Tuhan, nggak mau. Saya berkali-kali temukan itu. Karena dia badannya sehat, uangnya banyak. Setiap dia bilang, ayolah Pak, mulailah melayani Tuhan, mulailah ke gereja, mulailah berbalik kepada Tuhan. Nantilah. Masih ada waktu. Dia lupa. Dia nggak punya waktu. Begitu mati, dia langsung menghadap kekekalan, saudara. Jadi jangan kita berpikir bahwa hidup ini panjang. Ini kebodohan kedua. Orang ini tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa sewaktu-waktu dia bisa mati, saudara. Yang ketiga, orang ini bodoh karena dia tidak tahu atau tidak mau tahu ada kehidupan kekal setelah kehidupan di dunia. Ada kehidupan kekal setelah kehidupan di dunia. Kita diciptakan sebagai makhluk kekal. Seorang hamba Tuhan pernah bilang gini, saudara. Saya sangat tertarik dengan statement dia. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk kekekalan, lebih baik saudara jadi monyet daripada jadi manusia. Kenapa? Monyet mati hilang. Manusia mati, dia harus bertanggung jawab. Dia harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan atas semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya harus ngomong keras ini. Setiap kita akan mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan percayakan kepada kita selama kita di dunia. Waktu yang Tuhan berikan, kita akan pertanggungjawabkan. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, kita harus pertanggungjawabkan. Keluarga yang Tuhan berikan, kita harus pertanggungjawabkan. Talenta yang Tuhan berikan, kita harus pertanggungjawabkan. Harta yang Tuhan berikan, kita harus pertanggungjawabkan. You are not your own. Kita bukan milik kita. Ada pemilik hidup kita, yaitu Tuhan. Kehidupan ini hanyalah dititipkan. Waktu hanyalah dititipkan, talenta hanyalah dititipkan, keluarga hanyalah dititipkan, kesehatan hanyalah dititipkan. Dan suatu saat Tuhan akan tanya, what are you doing? Apa yang kau lakukan? Sudahkah kita memikirkan hal ini? Maka saya kadang melihat orang ya, kalau yang di otaknya hanya senang-senang, apalagi sampai melakukan kejahatan demi senang-senang, saudara. Kadang hati saya hancur gini. Kau nggak tahu bahwa penghakiman Tuhan itu sangat mengerikan. Orang ini bodoh. Dia pikir hartanya itu miliknya. Dia pikir hidup itu miliknya.
Dia pikir apa yang dia miliki itu miliknya. Itu semua cuma titipan. Sewaktu-waktu Tuhan bisa ambil. Dan ketika Tuhan sudah ambil, Tuhan tanya, apa yang kamu lakukan? Ingat tentang talenta. 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang 5 mengembangkannya, yang 2 mengembangkannya, yang 1 tidak mengembangkannya. Tuhan marah dan bilang, hai engkau hambaku yang jahat dan malas. Dan dia dibuang kepada kekekalan, saudara. Neraka yang kekal. Yang terakhir, orang ini bodoh karena dia pikir dia berharga karena hartanya. Orang ini bodoh karena dia pikir dia berharga karena banyak hartanya. Memang di depan semua orang mungkin orang ini terhormat karena dia kaya. Tapi kalau dia tidak tahu apa maunya Tuhan dalam hidupnya, termasuk hartanya, maka orang ini hanyalah sampah di neraka. Ingat kisah Lazarus yang miskin dan orang kaya? Di dunia dia dihormati semua orang, disanjung semua orang. Begitu dia mati, dia hanyalah sampah di neraka. Saya selalu tekankan gini kepada jemaat, saudara. Kepada jemaat yang saya layani. Jangan pernah menghargai orang karena dia kaya. Jangan pernah menghargai orang karena dia punya jabatan. Jangan pernah menghargai orang karena dia punya banyak relasi. Hargailah orang sejauh mana orang itu menghargai Tuhan. Sekaya apapun dia, sehebat apapun dia, kalau dia nggak menghargai Tuhan, dia hanyalah sampah di neraka. Dia cuma terhormat paling 70-80 tahun di dunia. Setelah itu dia jadi sampah. Sampah. Saya ajarkan ini di jemaat kita. Engkau berharga bukan karena engkau kaya. Engkau berharga, pertama, karena Yesus mati untuk engkau. Yang kedua, karena engkau menghargai pengorbanan Yesus. Kalau engkau tidak menghargai pengorbanan Yesus yang sudah mati buat engkau, engkau hanyalah sampah di neraka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan ini. Kita boleh sepintar apapun, tapi kalau kita bodoh di hadapan Tuhan, itu nggak ada guna. Mungkin kalau di depan manusia bodoh, tapi engkau cerdas melihat esensi hidup. Engkau cerdas melihat kehidupan ini. Engkau tahu siapa yang perlu engkau hormati. Engkau tahu apa yang engkau harus utamakan. Engkau orang yang mulia di depan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Tuhan yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kami, sehingga hidup kami milik-Mu. Kami tidak punya hak atas hidup kami. Engkaulah yang berhak sepenuhnya atas hidup kami, dan hidup kami ini hanyalah titipan Tuhan. Karena itu Tuhan, singkapkan segala selubung yang membutakan mata hati dan pikiran kami, supaya kami bisa melihat esensi hidup dengan benar. Jangan biarkan kami bodoh, jangan biarkan kami ditipu oleh iblis. Lepaskan setiap kami dari segala belenggu tipu daya, tipu muslihat iblis, dari segala belenggu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Bahwa kami itu mengasihi Engkau. Perbaharui pikiran, perasaan, kehendak kami. Mampukan kami melihat segala sesuatu sama seperti Tuhan Yesus melihatnya. Mampukan kami meresponi segala sesuatu
Sama seperti Tuhan Yesus meresponi. Biar pikiran, perasaan, kehendak Kristus yang memerintah dalam pikiran, perasaan, kehendak kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini Tuhan. Berkati. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami menghabiskan hidup kami hanya untuk makan, minum, pakai di dunia ini. Kami nggak mau tahu tentang kekekalan. Ampuni kami. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Berkati. Supaya kami bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat renungan firman-Mu pada sore hari ini. Kami terus berdoa buat bangsa kami ini Tuhan. Bapa, 2000 tahun yang lalu Engkau mati di atas kayu salib menebus seluruh dosa manusia, termasuk penduduk Indonesia. Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Engkau mati atas bangsa ini. Engkau mati atas penduduk bangsa ini Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu. Celikan mata rohani setiap penduduk bangsa ini untuk melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Yesus Kristus. Mampukan kami Tuhan. Mampukan penduduk bangsa ini. Hanya Engkau satu-satunya juru selamat atas bangsa ini. Pulihkan Indonesia. Pulihkan Tuhan. Tolong bangsa ini untuk bisa menang atas pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tolong berikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin-pemimpin kami. Bapak Presiden Joko Widodo, para gubernur, para menteri dan staf-stafnya, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, semua pegawai negeri sipil yang Tuhan percayakan mengelola bangsa ini Tuhan. Tolong mereka Tuhan, hikmat bijaksana takut akan Tuhan berikan kepada mereka. Segala rancangan-rancangan mereka yang jahat, yang bukan berasal daripada Tuhan, digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala rancangan orang jahat atas bangsa ini digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar kemuliaan memenuhi Indonesia. Berkati TNI Polri yang dipercaya untuk menjaga keamanan di bangsa ini. Hikmat bijaksana, kekuatan daripada Tuhan memenuhi mereka. Kasih-Mu yang memimpin mereka, lindungi keluarga mereka. Berkati para medis Tuhan, para dokter, para perawat, semua orang yang bekerja di rumah sakit, semua orang yang bekerja di puskesmas. Semuanya kami bawa di hadapan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, menjagai, melindungi mereka Tuhan, khususnya dalam menangani COVID-19 Tuhan. Lindungi mereka Tuhan. Pulihkan imun tubuh mereka, lindungi keluarga mereka. Sukacita-Mu yang memerintah dalam hati dan pikiran mereka. Semua orang yang dinyatakan positif COVID di bangsa ini, tolong Tuhan supaya mereka bisa menang Tuhan atas COVID ini, supaya mereka sembuh Tuhan. Pulihkan mereka, bahwa mereka mengalami mujizat-Mu, mengalami kasih-Mu, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati JJKV tempat kami siaran Tuhan. Kami minta damai sejahtera, kebenaran-Mu, sukacita-Mu tinggal di tempat ini. Apa saja yang dikerjakan di tempat ini Tuhan buat berhasil. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, acara kita selesai. Besok kita ketemu lagi jam 6 sore. Dalam acara Masa Depan Cerah Bersama dengan Tuhan. Tema yang akan saya bawakan besok adalah, benarkah saya sudah melayani Tuhan? Benarkah saya sudah melayani Tuhan? Ada banyak orang merasa melayani Tuhan, tapi sesungguhnya Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Ini menarik saudara. Jadi iblis tipu kita, kita merasa kita sudah melayani Tuhan, sesungguhnya kita belum melayani Tuhan. Nah, saudara bisa ikutin besok, ya. Jadi sampai ketemu besok, Tuhan Yesus memberkati kita semua.